Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kami tim Blora Hijrah. Pada sore hari ini kita diperkenalkan untuk grebek kantor sosok fast advertising itu seperti apa. Ini alhamdulillah sore hari ini kita bertemu dengan ownernya langsung. Sore ini kita akan tanya-tanya seputar usaha beliau atau perjalanan bisnis beliau yang menginspiratif banyak orang. Di lain itu, saya pernah sedikit mendengar cerita tentang beliau. Di balik kesuksesan beliau, ada beberapa ikhtiar yang amalan-amalan dalam Islam yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW yang beliau lakukan. Oke, kembali lagi dengan kami. Terima kasih untuk para peserta dan para penonton Blora Hijrah yang selalu setia menemani kami. Untuk nanti di saat kita melakukan dan tanya-tanya tentang bisnis bersama owner dari Fast Advertising, bisa langsung bertanya di kolom komentar atau bisa langsung chat atau japri owner Blora Hijrah, seperti itu Mas. Kembali lagi dengan tema yang akan kami angkat dengan sore hari ini, yaitu tahapan membangun bisnis dengan Mas Syarif, yaitu owner Fast Advertising. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar alhamdulillah sehat ya, Bang? Alhamdulillah luar biasa, sehat-sehat Mas. Di tengah-tengah pandemik yang saat ini kita rasakan semua, banyak sekali saudara-saudara kita yang di luar sana merasakan apa yaitu dengan COVID-19. Alhamdulillah beliau masih di keadaan sehat dan kita doakan semuanya selalu sehat dan bersama kita semuanya. Amin, amin. Kali ini sore ini mau diceritakan tentang apa nih, Bang? Kita, Bang. Ya. Oke, sudah mulai nih saya. Sudah. Saya nyapa dulu ya. Oh iya, siap. Oke, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Puji syukur kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kepada semua teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga pada siang hari ini teman-teman semua mendapatkan nikmat sehat, nikmat keluarga harmonis, rezeki yang cukup, dan tidak lupa selalu mendapat petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sebelum memulai, marilah kita berdoa bersama-sama untuk kita semua. Apabila di sore hari ini ada di antara teman-teman kita ada yang sakit, semoga Allah segera angkat penyakitnya. Amin. Dan Allah beri kesembuhan, dan kita semua dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari wabah pandemi ini. Amin. Apabila pada sore hari ini di antara kita ada yang kesusahan, pusing memikirkan kebutuhan sehari-hari, pusing memikirkan angsuran piutang, padahal kondisi bisnis sekarang rata-rata pada turun walaupun tetap ada yang naik. Mudah-mudahan Allah beri kemudahan. Amin. Allah memudahkan semua urusannya. Dan Allah tempat kembali dan tempat meminta pertolongan. Jadi kalau udah doa kan udah lega. Iya, gitu iya. kan. Jadi emang harus tetap kegiatan itu kita harus diawali dengan doa. Bismillah. Oke, tema pada kesempatan hari ini itu tahapan membangun bisnis, tahapan membangun brand. Cuman untuk menuju ke situ, saya akan memulai dengan sebuah cerita. Siap. Jadi siap. kalau kita mendengar cerita kan nggak ngantuk, nanti tiba-tiba materi nanti pada ngantuk itu kan. Jadi makanya saya memulai dengan sebuah cerita itu. Cerita yang saya angkat nanti cerita yang sangat keren, cerita yang sangat luar biasa itu. Mungkin teman-teman semua itu yang Mas Afif mungkin juga udah hafal, udah sering menceritakan kepada adik-adik juga kan. Jadi cerita yang saya angkat adalah tentang tongkat Nabi Musa. Oh, iya. Berarti nanti cerita panjenengan itu berhubungan dengan tongkat Nabi Musa ya? Iya, tongkat Nabi Musa. Oh, gitu. Jadi seperti kita ketahui itu kan, kita ketahui bersama bahwa Nabi Musa adalah salah satu nabi yang mendapatkan gelar Ulul Azmi.
yang namanya paling banyak disebut dalam Al-Quran itu kan. Kalau nggak salah total sekitar 136 kali. Mohon dicek tadi. Ini pawangnya ini kan saya. Kayaknya sebelum Anda menyampaikan materi sudah searching duluan, jadi saya tidak. Oke. Salah satu kisah Nabi Musa yang syarat akan hikmah itu. Dan di mana saat Nabi Musa dikejar-kejar oleh Raja Fir'aun itu kan. Raja Fir'aun dan di depan itu sudah mentok, di depan ada lautan merah itu kan. Ini tadi saya pinjam tongkatnya ibu ini, ya. Ini udah mirip ya. Jadi apa namanya itu begitu lari Raja apa itu Nabi Musa lari bersama kaumnya itu kan, lari terus teriak Raja Fir'aun, mau kemana kamu Musa itu kan, mau kemana kamu gitu kan. Depan sudah lautan merah itu kan, belakang bala tentara saya sudah penuh full. Ini sudah ya ini ibaratnya ya, jadi kita kesana sudah apa namanya itu lautan merah, belakang itu tentara Raja Fir'aun itu kan. Kamu nggak bakalan bisa melarikan diri gitu kan. Pilihan kamu cuma dua itu, mati atau menyerahkan diri gitu kan. Dengan sombong dan angkuhnya itu kan Raja Fir'aun sesumbar seperti itu. Dan saking sombongnya kan Raja Fir'aun juga salah satu yang mengaku-ngaku bahwa dirinya nabi gitu kan. Tidak ada sesuatu yang bisa mengalahkan gitu kan pada waktu itu seperti itu. Terus salah satu apa namanya itu kaum Nabi Musa itu kan, kita benar-benar akan tersul ya Nabi Musa itu kan. Ini di apa namanya itu diceritakan di dalam surat Asy-Syura itu kan, Asy-Syura ayat 61 itu kan. Terus Nabi Musa menjawab, sekali-kali tidak akan tersusul, sesungguhnya Tuhan bersamaku. Dia akan memberi petunjuk kepadaku gitu kan. Ini disusul di ayat 62. Nah, posisi seperti itu dengan leadershipnya Nabi Musa, beliau tidak menyerah itu dan yakin itu kan bahwa pertolongan Allah itu dekat itu. Kalau Nabi Musa, iya mas, ini kita bakalan ini bisa kita ngabdi aja sama Nabi Fir'aun. Ibarat dulu Nabi Musa seperti itu kan juga nggak jadi itu kan, karena apa namanya itu karena leadership beliau itu kan, keyakinan beliau untuk meyakinkan kaumnya itu kan, makanya dijelaskan di surat Asy-Syura ayat 62, sekali-sekali tidak akan tersusul itu kan. Allah maha pemberi pertolongan itu. Terus setelah beliau keyakinan, beliau berdoa itu kan, disambut di Asy-Syura ayat 63, pukullah laut itu dengan tongkatmu Musa itu kan. Maka terbelahlah lautan itu dan setiap belahan seperti gunung yang besar, karena kan laut sangat tinggi, begitu dibelah itu kan akan kayak gunung itu kan, seperti itu. Itu dijelaskan di surat Asy-Syura ayat 63. Jadi cuma gini ya, ini sengaja tadi saya pinjam punya ibu ini. Biar lebih meyakinkan gitu kan. Jadi saya kalau mau beli ini kan bos. Jadi saya tongkat ya. Iya kan tongkat ya, makanya saya pernah lihat ibu pernah punya tongkat ini. Kasih makan kembang dah. Jadi seperti itu. Jadi dengan posisi terdesak itu kan, antara pilihan antara apa namanya itu, menyerah atau mati itu kan. Kalau menyerah berarti harus ikut dan patuh kepada ajaran-ajaran yang dibawa oleh Raja Fir'aun itu kan, seperti itu. Nah, pertanyaannya Mas Afif sekarang segini. Sekarang coba bayangkan itu kan, Mas Afif berada di posisi waktu itu. Kalau mengukur dengan keimanan saya ya tetap mundur alon-alon mas. Tapi ada firman Allah itu, ada firman Allah suruh memukul pakai tongkat itu. Kebetulan tongkat Nabi Musa itu selalu dibawa. Kalau orang di gunung itu kan mendaki, kayak kita naik gunung itu kan juga pakai tongkat gitu kan, untuk mempermudah itu kan. Jadi tongkat ini selalu dibawa Nabi Musa itu kan. Dan Allah berfirman di situ. Allah berfirman bahwa pukullah tongkatmu wahai Nabi Musa itu kan. Nah, kira-kira gimana Mas Afif? Kalau posisi Mas Afif berada di situ dan Mas Afif sebagai Nabi Musa gitu kan. Kalau atas perintah Allah saya pukulkan mas. Gitu ya? Iya alasan. Dengan penuh keyakinan. Penuh yakin karena semua itu perintah Allah. Kalau perintah Allah kita harus lakukan mas. Ini sungguh-sungguh kayak Insya Allah. Yakin itu kan. Nah, cuman itu kan mungkin di antara teman-teman, mungkin teman-teman yang mendengarkan ini kan, mungkin teman-teman, iya ini kalau sudah perintah Allah itu kan kita harus melakukan gitu kan. Jelas itu kan, nggak mungkin perintah Allah itu nanti menyesatkan ataupun berbohong ataupun yang lain itu kan. Pasti perintah Allah pasti itu sebagai petunjuk itu kan.
Oke, kalau gitu kita kembali kan. Kita kembali di surat Al-Baqarah ayat 275 itu kan. Wa ahallallahul bai'a wa harrama riba itu. Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Ini amannya siapa coba? Ini firman Allah itu kan. Banyak teman-teman di antara kita itu kan, Mas, kalau bisnis saat ini kalau nggak pakai hutang itu kan, nggak mungkin bisa punya kantor yang gede, rumah yang gede itu kan, mesin-mesin yang lengkap kayak gitu kan. Masih teman-teman masih ada yang ngayal. Mungkin kita yang dulu juga ngayal gitu kan. Kalau sebelum tahu ilmunya mungkin kita juga ngayal waktu itu. Dan mungkin di antara yang lain kayak Mas Afi itu kan. Kalau ini sudah perintah Allah itu kan, pasti Allah berikan petunjuk yang terbaik buat kita itu. Yeah. Nah, Oke, apa hubungannya cerita di atas dengan masalah saat ini gitu kan? Ya, jadi kita sering tidak peka gitu. Kita sering tidak peka dengan tongkat Musa yang Allah berikan kepada kita gitu. Jadi tongkat Nabi Musa pada waktu itu waktu Allah menyuruh Nabi Musa untuk memukul laut itu kan, nggak tiba-tiba tongkat jatuh di langit, hus. Kalau gitu kan, oh yakin ini dari Allah gitu kan. Itu tongkat sering dipakai gitu loh, sering dipakai. Tiba-tiba Allah memberi petunjuk gitu kan. Allah memberi petunjuk, suruh memukul gitu kan. Lah, semisal kayak kita gitu kan. Jangan bercanda ya Allah, ini cuma tongkat, nggak mungkin bisa menyelesaikan masalah ini kayak gitu kan. Lah kecuali kalau tongkatnya tiba-tiba jatuh dari atas, set, lah ini mesti mukjizat gitu kan. Tapi tongkat itu selalu dibawa oleh Nabi Musa pada waktu itu gitu. Jadi kita sudah terbiasa mencari solusi di luar ya. Kita sudah terbiasa mencari solusi di luar, bahkan berpikir sesuatu yang jauh gitu kan. Ketika kita tertimpa masalah gitu kan. Ketika kita tertimpa masalah di bisnis ataupun di keluarga kayak gitu. Jadi kadang-kadang kita berpikir sesuatu yang di luar jauh ataupun berpikir yang sesuatu yang minta tolong sama siapa ini kan. Padahal Allah adalah sebaik-baiknya tempat kembali dan meminta pertolongan kan, seperti doa kita yang di depan tadi itu. Jadi solusi kita sebenarnya itu berada di diri kita gitu. Solusi kita sangat dekat gitu kan. Jadi kira-kira apa itu gitu kan? Jadi kalau karena kita konteksnya saat ini bisnis ya, jadi kita harus ngomongnya di bisnis gitu kan. Jadi kalau konteks ini kan nanti sangat luas, mau ditaruh di keluarga juga bisa, itu kan di organisasi juga bisa. Karena ini konteksnya di bisnis, kita konteksnya ada bisnis. Kira-kira pertolongan apa itu kan? Pertolongan apa ataupun kira-kira tongkat Musa apa yang ada di diri kita gitu. Jadi sebenarnya kita tuh sudah punya kelebihan. Kita sudah punya kelebihan yang Allah berikan kepada kita gitu. Jadi mungkin dari hobi kita gitu kan, dari passion kita ataupun dari bakat kita gitu. Sebagai contoh, kalau kita suka makan gitu kan, atau suka jajan ataupun suka masak gitu kan, bisa jadi tongkat Musa kita adalah restoran gitu kan. Bisa jadi kita harus punya rumah makan, punya restoran, punya kafe kayak gitu. Jadi bisa jadi gitu kan. Jadi kalau kita jajan gitu kan, rasanya kurang enak ya. Tempatnya kurang asik tempatnya itu kelihatannya gimana gitu loh, nggak orang ya kadang kita ngomong dengan sebelah kita kan. Bener. Jangan di situ. Kelihatannya tempatnya kurang asik lah kan. Nah, itu kan salah satu mungkin kan. Mungkin bakat kita, mungkin tongkat Musa kita ada di kafe, restoran itu, warung makan itu, atau warung Tegal gitu kan. Tapi bukan warung Tegal ya. Jadi seperti itu. Kalau kita suka jahit gitu kan. Kita suka jahit, mungkin tongkat Musa kita adalah di bisnis konveksi gitu kan. Ya mungkin, jadi kan kadang lubang gitu kan, kadang jahit sendiri, terus jahitan rapi gitu kan. Ya. Terus mungkin di rumah punya mesin jahit yang kecil itu kan, jadi suka jahit. Ya mungkin bisnis kita itu, tongkat Musa kita itu adalah di bisnis konveksi gitu kan. Jadi kalau kita suka merapikan orang gitu kan, jadi rambutnya kurang bagus sih, rapikan kan. Mungkin itu kan, gunting ya, itu kan. Mungkin tongkat Musanya itu ada di gunting gitu kan. Jadi mungkin tongkat Musanya itu bisa di barbershop gitu kan. Kalau punya barbershop setiap kecamatan itu kan. Jadi di Blora ada 16 kecamatan, punya barbershop setiap kecamatan. Satu barbershop itu nggak usah untuk banyak-banyak itu kan, syukur-syukur untuk banyak itu kan. 1 juta aja per bulan itu kan. Berarti per bulan kita sudah mendapatkan 16 juta itu kan. Itu mungkin dari semua tongkat Musa gunting gitu kan. Jadi, mungkin kalau tongkat Musanya Mas Tahan mungkin ini ya. Albert Bersop ya. Jadi pertolongan kita Allah itu sebenarnya dekat gitu loh. Jadi kita jangan berpikir agak jauh gitu kan. Jadi mungkin kalau tongkat hobi kita itu, kita suka ngajar, kita suka nasihatin orang gitu kan, kita suka menceramahi orang gitu kan. Dan mungkin tongkat Musa kita tuh kita sebagai ustadz ataupun punya pondok pesantren ataupun punya sekolahan gitu kan.
Nah, terakhir nih, kalau hobi kita itu kan adalah desain gitu. Sini. Kalau hobi kita adalah desain, ngotak-ngatik bicaranya itu biar tampak lebih bagus gitu kan. Nggak mungkin gitu, tongkat musa saya karena saya suka ya. Tongkat musa saya mungkin di bisnis advertising gitu kan. Ya mudah-mudahan ini kan seperti itu. Jadi seperti itu. Jadi tugas teman-teman langsung dikerjakan langsung ya. Langsung dikerjakan tugas teman-teman semua itu. Mas Hafiz juga nanti dikerjakan tugasnya ya. Tak tarik nanti tak tagih gitu kan. Amin. Tugas teman-teman di rumah semua itu kan. Adalah pikirkan apa tongkat musa yang ada pada dirimu gitu. Gitu. Nah, saya kasih waktu ya 1 menit cukup. 1 menit cukup ya. Sebelum kesana Bang, biasanya kan banyak orang itu kadang itu berbisnis tidak sesuai dengan hobi. Nah, itu bagaimana Bang? Kan terkadang hobi saya itu sebenarnya di sopir lah katanya, tapi bisnis saya itu nggak di sopir gitu kan, kadang banyak gitu. Itu bagaimana kalau gitu? Jadi kalau saya lebih suka menjalani bisnis sesuai dengan passion kita. Oh gitu ya. Jadi kita menjalaninya mesti dengan seneng kayak gitu. Jadi tanpa adanya keterpaksaan. Misalnya kita harus lembur sampai jam 2 pagi sampai nggak tidur itu kita seneng itu loh, karena kayak saya gitu kan, misal ada project harus desain itu kan, besok apa namanya itu deadline-nya itu kan, deadline-nya saya malam-malam garap itu kan. Jadi saya bisa membayangkan wajah konsumen ketika saya presentasi. Iya bagus Mas Arif, bagus gitu. Makanya jadi saya membayangkan ketika wajah para konsumen ketika saya presentasi dengan wajah gembira, wajah seneng gitu kan. Nah, itu saya membuat saya nggak capek gitu, walaupun malam-malam gitu. Jadi walaupun hasilnya banyak itu, nah kalau hasil banyak berarti oke. Walaupun hasilnya sedikit itu, ya insya Allah kita bisa menjalaninya apa namanya itu dengan enjoy lah gitu. Tapi kalau kita misal nih, saya passionnya di desain itu kan, walaupun saya juga sebenarnya nggak terlalu pintar desain itu kan. Tapi kan bisa nunjuk tim itu kan. Jadi walaupun saya cuma bisa mengarahkan, kalau suruh ngotak-ngotak diri kadang sok kurang bagus, kalah dengan staff-staff saya gitu. Gitu. Saya passionnya di desain, saya disuruh apa namanya kerja di pabrik gitu kan, pabrik tas atau pabrik itu kan, otomatis kalau pabrik kan cuma misal jahit baju lengan gitu kan, tiap hari kayak gitu tuh kan saya bosan gitu. Jadi yang saya lakukan adalah untuk menuntaskan kewajiban saya. Misal jam kerjanya jam 8 sampai jam 4 sore itu kan, saya cuma datang ke kantor untuk apa namanya itu untuk menuntaskan kewajiban saya gitu kan. Jadi pagi datang, sore pulang, pagi datang, sore pulang, tanggal 1 gajian. Jadi rutinitas seperti itu terus gitu kan. Nah itu, jadi alangkah baiknya kalau kita bisnis sesuai dengan passion kita. Walaupun kita nggak bisa itu kan, kita bisa membuat tim gitu kan. Seperti itu. Kan gini Bang, seringkali kita itu bingung itu di sini. Di bab hobi saya itu sebenarnya apa sih? Nah, itu. Kan banyak sekarang itu masih bingung. Karena ditanya itu baru mencari jati diri. Sebenarnya hobi saya itu apa itu loh. Itu kan susah. Nah, itu banyak yang bisa belum menemukan saat ini kan gitu. Nah, itu makanya untuk saat ini ya, untuk saat ini generasi-generasi kita itu kan lulus kuliah S1 berarti umur sekitar 19 tahun ya. 19 20 tahun. Setelah lulus kuliah masih bingung gitu kan. Padahal dia sekolah kalau ditotal dari TK PAUD ya, kita PAUD aja udah 3 tahun gitu kan. Sampai perguruan tinggi itu udah sekitar berapa itu? 14 tahun ya? Total kurang lebih ya? Iya, 14 tahun. Jadi tapi masih bingung gitu kan. Masih bingung walaupun sudah dapat ijazah S1 gitu kan. Misal S1 teknik gitu kan. Tapi masih bingung. Ini ngelamarin dia gitu kan. Jadi itu bakat harus kita sebagai orang tua ya harus peka dengan passion anak-anak gitu kan. Jadi semisal kayak Belva itu kan, dia sukanya tampil seperti ini. Belva ini sebenarnya besok kapan-kapan ngundang Belva. Siap. Ya. Jadi Belva suka tampil di depan kamera kan. Gitu. Nah, nanti kita pelan-pelan memfasilitasi. Tugas kita kan nggak harus kamu harus jadi PNS gitu kan. Kamu harus menerusin bisnis papa gitu kan. Jadi anak suka apa, anak kegemarannya apa, kita dorong dan kita fasilitasi sebagai orang tua supaya kelak ketika dia dewasa dia tidak bingung dengan apa yang ia mau kayak gitu kan. Kalau kita tarik ke belakang ya, Sultan Mehmed Al-Fatih itu kan, dia menaklukkan Konstantinopel itu pada masih umur di bawah 20 tahun gitu kan. Ini menaklukkan Konstantinopel, memimpin perang gitu kan. Memimpin perang gitu kan. Jadi coba nanti baca itu kan. Jadi sampai strategi perangnya, sampai latihan apa namanya bela diri, latihan bahasa, dia menguasai 7 sampai 8 bahasa gitu kan.
sudah hafid Quran umur di bawah 10 tahun. Nah, itu kan sangat luar biasa itu. Itu kita tarik ke belakang pendahulu kita. Cuma generasi saat ini gitu kan, umur 21 tahun masih bingung. Loh, ini mau kerja apa ya? Bisnis apa ya? Jangan-jangan mau bisnis apa ya? Mau kerja apa atau ngelamar jadi sudah punya ijazah, mau ngelamar di mana tuh bingung gitu. Kadang sesuai dengan nggak sesuai dengan ijazahnya gitu kan. Jadi nah kalau ini masuk banyak kasus itu. Iya, jadi ijazahnya perawat gitu kan, ngelamar perawat nggak keterima, kerjanya di bank itu banyak gitu. Iya. Jadi makanya dari itu kalau kita menentukan kita nanti sekolah atau lanjutin terutama untuk anak-anak kita nantinya ya. Jadi kita harus dari kecil sudah kita pupuk gitu kan. Dia hobinya itu apa? Dia itu sukanya itu apa kayak gitu. Kan berarti lebih baik itu bisnis sesuai dengan fashionnya, Mas. Kalau saya menganjurkan seperti itu. Saya pernah mendengar motivator pengusaha-pengusaha yang sukses di YouTube itu. Saya pernah selalu melihat itu, suka saya sebenarnya. Di balik sosok sukses beliau itu sebelumnya kan memulai bisnis sangat banyak, kemudian gagal, akhirnya dia menemukan suatu bisnis yang cocok dan akhirnya sukses. Kan seperti itu. Nah, itu bagaimana Mas menurut sampean? Nah, ini itu adalah proses pencarian ya. Jadi gitu. Kalau salah satu guru saya itu kan bilang temukan kesalahanmu. Jadi kita malah kalau ketika bisnis kita suruh menemukan kesalahanku. Segera gitu kan, segera perbaiki dan melakukan kesalahan yang lain. Perbaiki. Jadi jangan sampai kita salah nih gini. Jadi contoh nih kita sama SDM sama tim itu kita ada sifat yang kurang baik gitu kan. Begitu kita buka usaha yang lain, kesalahan yang sama diulangi ya itu nggak boleh. Jadi temukan kesalahanmu dan perbaiki, gitu. Dan temukan dan lakukan kesalahan berikutnya. Jadi seperti itu. Itu bagian dari proses pada intinya. Jadi tidak bisa ujuk-ujuk ya. Jadi nggak ujuk-ujuk bahasa Indonesianya itu tiba-tiba ya. Jadi tidak bisa tiba-tiba kita bisnis ini langsung berhasil itu. Itu mungkin ada, tapi itu presentasinya kecil banget. Jadi kalau kita lihat biografi ataupun film-film yang biografi tentang kesuksesan orang itu kan, jadi nanti dia jatuh bangunnya banyak. Jadi bisnis ini gitu kan. Jadi itu sudah biasa. Jadi saya sendiri memulai bisnis advertising juga nggak tiba-tiba saya googling bisnis era sekarang. Jadi walaupun sekarang tanya apapun di YouTube tuh ada gitu kan. Sampai kunci itu kan, kunci hilang gitu kan. Kunci saya hilang, di mana ya gitu. Nanti di situ ada kisi-kisinya. Di tempat baju yang tumpuk-tumpuk, di kertas yang berserakan, di situ ada itu. Nah, kan nggak mungkin tiba-tiba bisnis yang cocok buat saya, mungkin nanti di situ keluar. Kan nggak mungkin langsung kita bisnis langsung berhasil, kan nggak mungkin. Jadi perjalanannya juga sangat panjang gitu kan. Jadi oke, ini berarti saya cerita tentang perjalanan saya di kenapa saya bisa sampai di sini gitu kan. Jadi saya memulai bisnis sejak umur 19 tahun. 19 tahun berarti lulus kuliah? Lulus SMA. Oh, gitu. Ya, lulus SMA saya sudah mulai berbisnis. Jadi mulai dari sales. Kalau boleh tahu dulu bisnis apa Mas yang pertama itu? Pertama kali yang dilakukan? Nah, saya berarti cerita urut ya. Iya, urut. Jadi saya harus cerita urut nih. Yeah. Jadi umur 19 tahun setelah saya lulus SMA. Jadi kalau SMA saya di Aliyah ya, Madrasah Aliyah. Kalau di sini mungkin MAN ya. Tapi saya dulu aliyahnya luar negeri, jadi bukan negeri kan. Kalau jadi lulusan cuma Aliyah ya Mas ya? Saya nggak sampai ke universitas ya? Alhamdulillah enggak. Berarti ijazah tidak mempengaruhi kesuksesan seorang ya? Tapi kadang itu perlu juga. Kadang nanti begitu kita presentasikan, dulu Masnya kuliah di mana ya? Sering tanya seperti itu. Jadi ketika saya lulus sekolah, jadi dulu cita-cita saya itu pada saat masih sekolah ya, cita-cita saya itu polisi atau tentara. Oh gitu. Iya, makanya dulu sering kurus, tapi dulu kurus tinggi gitu kan. Jadi cita-cita saya dulu tentara atau polisi, pokoknya antara dua-dua itulah. Saya suka kedisiplinan kan. Dari dulu kan saya mulai dari ketua kelas, gitu kan. Ketua kelas mulai dari Madrasah Ibtidaiyah itu selalu ketua kelas. Aliyah masuk di MTS, saya juga masuk di pengurus OSIS, juga ketua kelas. Masuk di SMA, Madrasah Aliyah itu, saya juga ketua kelas, ketua OSIS. Jadi memang dari dulu saya suka kedisiplinan ya gitu, makanya suka kan banyak kegiatan-kegiatan kedisiplinan kayak pramuka, kayak macam-macam gitu kan. Jadi dari mulai kecil udah kelihatan sosok kepemimpinannya. Jadi
Nah seperti itu, jadi kan makanya itu juga orang tua saya juga dorong itu kan. Pada malah waktu pemilihan ketua OSIS itu kan, jadi pemilihan ketua OSIS waktu saya dulu pertama kali itu adalah pemilihan voting yang benar-benar demokratis. Jadi ada bilik-bilik suaranya gitu kan. Jadi dulu kan nggak ada seperti itu. Jadi itu benar-benar ramai kayak gitu. Sampai bapak saya juga mensupport gitu loh. Begitu saya dinyatakan sebagai pemenang, bapak saya itu kalau nggak salah tuh dulu jual 2 kintal gabah gitu kan. Buat syukuran gitu. Oh gitu. Jadi wujud support dari bapak saya itu kan. Jadi jual 2 kintal gabah berarti kan 4 cak lah, 4 cakan gitu. Untuk syukuran itu. Ini buat syukuran. Untuk bapak juga pengusaha juga ya mas? Bapak dulu nggak pengusaha, teman sekarang udah mulai merintis. Jadi sudah mulai kena virus anaknya itu. Jadi saya lulus aliyah, saya daftar tentara. Saya juga pernah daftar tentara. Oh juga pernah. Karena cita-cita, jadi cita-cita kan nanti saya daftar realisasi gitu. Saya daftar tentara, kebetulan tentara itu calonnya ada 2, 1 tahun, Stata dan Stabda. Itu kalau nggak salah itu di bulan Mei sama di bulan Desember kalau nggak salah. Antara 1 tahun 2 kali, kalau nggak salah bulannya saya lupa. Saya daftar yang di bulan kalau nggak salah Stabda yang di bulan Mei, jadi sebelum lulus sekolah itu. Jadi kan sudah ada pendaftaran gitu kan. Alhamdulillah pada waktu pendaftaran pertama itu saya gagal. Oh gagal. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah saya gagal. Kalau nggak gagal mungkin juga saya masih tugas di Papua mungkin. Saya masih tugas di Papua mungkin ya kan. Karena tentara gitu kan. Jadi alhamdulillah pada waktu itu saya gagal pertama kali. Nah harus nunggu 6 bulan lagi. Ya, kan pendaftaran 1 tahun 2 kali. Jadi harus nunggu 6 bulan lagi sambil menyiapkan fisik, menyiapkan apa namanya itu kesehatan, harus menjaga, benar-benar menjaga itu. Bapak saya di rumah sebagai petani kan. Petani. Jadi petani, jadi kalau saya di rumah itu kan habis pagi-pagi lari gitu kan, lari terus minum susu ya biasa karena menjaga kesehatan. Betul. Antara tinggi tubuh sama apa namanya berat badan kan harus seimbang. Jadi ada rumusnya itu kan. Kalau mungkin lihat foto saya waktu SMA lah itu ini bukan Mas Arif ini. Sangat kurus banget itu. Kurus banget, berat badannya kurang, jadi tinggi. Jadi saya tuh maksudnya tinggi dan kurus waktu itu. Jadi saya pagi-pagi lari, minum susu, jadi Apoten vegan waktu itu terus itu kan. Nah pagi-pagi itu, nah setelah mulai jam 8, Bapak kan petani. Kalau pada waktu itu musim gabah, panen gabah gitu kan. Isu-isu ngelari gabah. Oh gitu. Terus itu sambil menunggu pendaftaran. Sambil 6 bulan ya kan? 6 bulan ya? Sambil 6 bulan. Terus Joko Pite ya, biasanya Joko Pite kamu, jadi apa namanya pakai, apa namanya itu pakai ini loh. Kerengkeng gitu. Jadi biar ayam tetangga itu nggak pada makan padi yang dijemur itu kan. Jadi itu saya lakukan setiap kali panen, dan kalau nggak panen kan setelah itu nanti ke sawah nanam. Jadi nggak mungkin kan lihat bapak kerja keras, saya cuma di rumah asik-asikan itu kan. Jadi akhirnya saya juga ikut terjun ke lapangan nanti bantu bapak itu kan. Nah terus setelah itu saya pikir-pikir itu kan, aduh gini di saat terus 6 bulan itu aku sudah di petani. Dari itu dia jual gabah jadi seorang pebisnis ya. Jadi ini kalau saya terus-terusin ini, waduh ini saya bisa jadi petani kan. Begitu ketemu teman kan, sekarang di mana gitu kan, di sawah gitu kan. Kita kesannya terbang kan waktu di sekolah kan ketua OSIS, jadi sebagai seorang ketua OSIS kan mulai dari kelas 10 sampai kelas 12 kan kenal semua gitu kan, sampai guru-gurunya kenal semua gitu kan. Jadi salah satu kunci kita dikenal di sekolah itu salah satunya ada 2, pinter banget, nakal banget gitu kan. Nah, alhamdulillah saya bukan yang pinter banget, tapi aktif banget gitu kan. Saya semua organisasi saya ikut, karena saya ngeliat kan dari ketua OSIS. Jadi mulai dari guru-guru kenal, terus semua kelas 10 sampai itu. Begitu ditanya, Mas Abi sekarang ini ya sih, nih sawah deh gitu ya. Jadi apa namanya itu ego anak mudanya itu keluar tuh. Nah, akhirnya saya izin sama Pak Pak ya untuk menunggu sela-sela waktu 6 bulan itu kan, izin tak cari kerjaan gitu kan. Mek kerja apa gitu kan, mek kerja apa gitu, ijazah SMA kok kerja gitu. Saya tinggal di Demak. Jadi saya tinggal di Demak. Asli Demak. Saya tinggal di Demak, Kota Wali kan. Jadi ke Semarang juga lumayan agak jauh. Ke Demak juga agak jauh. Jadi saya posisi tengah-tengah, kan saya di Kecamatan Guntur. Jadi saya sama temen itu kan cari kerjaan pagi-pagi, nanti sama janjian sama temen sepeda motoran ke Semarang gitu. Kemana aja? Ke Mading umum. Kadang ke depan Suara Merdeka itu kan ada Mading itu ada lawan kecil gitu kan. Catulis ya gitu. Itu waktu masih mencari-cari kan.
Akhirnya ketemu salah satu perusahaan. Jadi dulu perusahaan di marketing. Dan itu salah satu saya mulai belajar ilmu bisnis juga di situ. Oh, dari situ. Ya, saya 3 bulan itu saya mendapat predikat marketing terbaik Jogja dan Jateng. Dan saya dipromosikan menjadi staff office, jadi tugasnya adalah memperkuat kota-kota. Gaji terakhir pada saat itu sekitar total saya terima itu sekitar 4 jutaan. Tahun 2019 2020. Pokoknya saya umur 19 tahunan lah waktu setelah lulus SMA. Nah, setelah itu tibalah saat pendaftaran tentara itu kan, ditanyai bapak itu. Le, jadi nggak daftar tentara gitu kan. Nah, tentara pada waktu itu gaji itu sekitar 1,8 kalau nggak salah gaji pokoknya ya, tapi nggak tahu tunjangan kan. Saya tanya teman-teman kan, anu Pak, boten siap saya. Jadi nggak jadi aja Pak, saya lebih suka di dunia swasta gitu. Tenang lo yo, kok jangan nyalano bapak gitu kan. Jadi kalau bapak nanti kan nanti suatu saat semisal di akhirat itu kan. Jadi nopo anakmu kok dituruti ya gitu. Pakai prediksinya pakai bahasanya seperti itu. Jadi semisal nanti ditanya malaikat ojo nyalano bapak lo ya, pilihanmu dhewe ya kayak gitu. Jadi apapun yang terjadi jangan nyalano bapak gitu. Karena bapak kan memang dari dulu malah nggak bisa ngasih harta gitu kan, berarti nggak bisa meninggalin warisan banyak, cuma bisa meninggalin ilmu gitu. Makanya tujuan apa, keinginan apa itu berbau dengan pendidikan, nanti berusaha untuk di ini. Ya setelah itu saya jadi staff office, jadi staff marketing itu areanya Jogja dan Jawa Tengah waktu itu. Nah setelah itu saya berusaha untuk merintis usaha sendiri. Pertama kali itu apa Mas? Pertama kali usaha itu? Masih sama salesan. Oh gitu, sales juga. Cuman pada waktu itu saya mitra, sebagai mitra dengan bos saya yang di Semarang. Jadi saya mitra, saya milih kota itu, saya tunjuk kota pada waktu itu kota Purwokerto. Jadi kota Purwokerto kenapa saya pilih? Kota Purwokerto adalah kota ketiga terbesar di Jawa Tengah. Setelah Semarang, Solo, Purwokerto. Jadi saya milih harus tinggal di kota-kota besar ya gitu kan. Alasan kedua, saya milih yang nggak ada saudara saya. Oh gitu? Iya, kalau ada saudara saya, misal saya milih di Semarang ataupun di Solo, saya ada saudara banyak di sana, dari saudara dari ibu. Saya milih di kota yang ada keluarga saya, nanti begitu saya mentok, balik jalur maam gitu kan. Oh, gitu. Jadi mentok balik jalur maam gitu kan. Saya memutuskan untuk di Purwokerto. Jarak Purwokerto ke Demak itu sekitar 6 jaman lah jarak tempuh. Pakai sepeda motor atau mobil. Jadi saya memutuskan di Purwokerto, saya merintis di sana pada waktu itu. Jadi sudah mulai ngelit usaha sendiri, nyetok sendiri ya gitu. Dulu juga tetap jatuh bangun itu kan. Terus saya pernah juga usaha es tebu gitu kan. Oh, es tebu itu? Iya, pernah. Es tebu dipikir-pikir itu? Iya, pernah itu. Saya punya usaha es tebu juga. Oh gitu. Tebunya itu malah ambil dari Kediri. Oh gitu? Iya, ambil dari Kediri. Jadi saya pernah punya... Di Purwokerto juga berarti Pak? Pernah di Purwokerto juga. Jadi saya pernah punya... Ini pernah saya tulis itu kan. Pernah saya tulis, komennya banyak banget itu. Saya pernah punya usaha es tebu itu di depan SMP 6 Blora. SMP 6 Blora ini? Ya pernah. Oh gitu. Saya pernah punya es tebu itu di depan sini juga pernah. Di depan kantor saya. Pernah punya usaha es tebu itu di depan Depo Pelita Sukaraja Purwokerto. Oh gitu. Sekarang es tebunya di Pati. Ada 4 kan. 4 tapi Mas enggak, itu satu tak pindah-pindah. Jadi itu apa namanya itu satu bisnis tapi tak pindah-pindah. Oh, Sepi gitu. pindah gitu. Terus saya juga pernah itu saya tutup kan, saya tutup. Terus pernah juga bisnis sablon. Sablon juga? Sablon juga pernah. Nah ini nyablon plat, nyablon akrilik kayak itu juga pernah. Itu juga sudah saya tutup kasih gitu kan. Terus pernah usaha juga terakhir usaha ternak lele. Oh, ternak lele. Jadi ketemu sama salah satu saudara, dia ngasih hitung-hitungan gitu kan. Ternak lele menjanjikan modal sekian selama 3 bulan panen jadi sekian. Wah, menjanjikan gitu kan. Jadi semisal modal 10 juta, 3 bulan jadi 20 juta gitu kan. Kan sangat menjanjikan gitu kan. Saya juga pernah ternak lele, pada waktu itu saya mulai dengan 20.000 bibit. Pembesaran ya, bukan ternak sih, pembesaran itu kan. Alhamdulillah juga sudah saya tutup dengan sukses itu kan. Oh, dengan sukses ditutup sukses lagi, repot nih. Jadi ada berani ketika ada sukses kali tutup. Jadi apa namanya itu banyak beberapa yang kita rintis juga itu kan. Akhirnya
saya memutuskan untuk kembali ke Blora. Jadi kan kebetulan istri asli Blora itu kan ditawari sama bapak. Berarti waktu di Purwokerto itu sudah menikah, Mas? Saya 1 tahun pertama merintis usaha belum menikah. Belum menikah. Nah, terus setelah itu 1 tahun berikutnya saya sudah menikah. Oh, gitu. Ada Belva umur 1 bulan. Kalau Belva diterusin di sana mungkin namanya keprewe nyong ya gitu. Kalau diterusin mungkin ngomongnya apa saya jadi nyong-nyong gitu. Orang kepenak bok gitu kan. Jadi saya memutuskan pindah ke Blora, anak saya umur 1 tahun kalau nggak salah. Kok pindah ke Blora? Alasannya apa? Di Purwokerto saya kontrak. Ya, kan awal tadi mulai karirnya kan memilih kota-kota yang sangat besar. Gitu ini kan. Kenapa kok Blora gitu kan? Gitu. Blora kan udah kita tahu semua kan tempatnya kecil ya. Awal itu prinsip kan saya memilih kota yang nggak ada benar-benar nggak ada keluarga, nggak ada orang tua, nggak ada saudara, nggak ada pale kayak gitu kan. Nah terus seiring perjalanan itu kan saya berubah pikiran gitu kan. Jadi saya sering pulang ke Blora itu kan 9 jam. Jadi kalau pulang ke Blora bisa membutuhkan waktu 1 minggu. Jadi perjalanan 9 jam, di sini berapa hari, di rumah berapa hari, berangkat lagi gitu. Jadi itu rutin setiap bulan, kadang sebulan sekali, kadang 2 bulan sekali ya gitu. Nah terus saya pulang ke Blora, saya lihat itu, kelihatannya di Blora itu kalau bisnis advertising itu kelihatannya belum banyak gitu kan. Papan nama juga masih jelek banget gitu kan. Jadi tahun 2014 saya memutuskan untuk pulang ke Blora. Jadi tahun 2014 mungkin bisa lihat kota Blora ya. Iya. Maksudnya taman-taman nggak ada tulisannya, alun-alun juga sebagai ikon Blora juga nggak ada tulisannya, penataan juga kurang begitu ini kan. Jadi saya memutuskan untuk pulang ke Blora gitu kan. Jadi salah satu keputusannya adalah pasar potensialnya masih ada gitu kan. Makanya kalau salah satu pesennya Pusfahmi itu kan dolan sing adoh, ngopi sing pahit gitu. Makanya setelah saya pulang dari Blora, dari Purwokerto kan banyak referensi di sana. Karena tata kota itu seperti ini gitu. Tata kota seperti ini, peluang-peluang bisnis di advertising itu seperti ini. Kebetulan saya di sana ada namanya Mas Agus, jadi Sonic Advertising. Saya sering nongkrong di situ pada waktu itu. Dan yang membimbing bisnis advertising juga Mas Agus. Jadi itu salah satu orang yang berjasa lah. Jadi yang menunjukkan. Jadi kalau dulu saya tinggal di, jadi ada hikmah itu kan saya memutuskan balik ke Blora. Saya ketemu Mas Agus lagi, Mas kalau saya buka bisnis di Blora gitu kan, advertising lah. Mas Agus secara senang gitu kan dijelasin kan. Tapi kalau dulu saya buka di Purwokerto gitu kan, contoh Mas Afif usaha kebab gitu kan. Mas aku pengen usaha kebab Mas cepu juga gitu kan. Otomatis ya coy bos. Jadi kompetitor gue gitu kan. Jadi gitu. Mas aku pengen buka kebab Mas tapi di Rembang gitu. Otomatis kan oh ya sing sama iki gitu kan. Jadi alhamdulillah dulu saya dipertemukan oleh teman-teman di Purwokerto ya alhamdulillah yang mensupport gitu. Jadi sampai sekarang itu saya figura terus saja, tapi nggak tak bawa. Tadi rencana mau tak bawa tapi lupa. Jadi ditulisin apa aja yang bisnis advertising itu yang dibutuhkan apa saja, terus kelengkapannya apa saja kayak gitu. Nah setelah itu saya memutuskan untuk pulang ke Blora. Jadi pertimbangannya adalah melihat peluang yang sangat potensial di Blora. Karena tadi sudah jualan kan, sudah telur sing adoh, lihat perbandingan dari dari kota Purwokerto, saya pulang ke Blora begitu jelek kayak gitu kan. Jadi Purwokerto sama Blora gitu. Purwokerto sama Blora sama Purwodadi aja udah beda gitu kan. Jadi apalagi perbandingan dengan Purwokerto gitu. Jadi saya lihat potensi di situ. Terus yang pertimbangan kedua adalah saya ditawarin sama bapak itu kan, bapak mertua waktu itu. Jadi Mas, ini Blora bapak punya tempat di pinggir jalan raya itu. Ya ini tempat yang buat kantor itu kan. Ini kan ini dari pinjaman dari bapak. Berarti dari menikah juga dapat rezeki juga ya Mas? Itu salah satu kunci dari menikah. Terus ada yang buat workshop itu kan dulu itu ada bangunan juga di situ. Ya walaupun belum selesai, akhirnya kita selesaikan buat workshop di situ yang di belakang hotel itu kan, yang buat workshop saya. Jadi akhirnya memutuskan dan mempertimbangkan itu kan, akhirnya saya kembali ke Blora gitu kan. Jadi karena ya wis cukup lah belajar di sana cukup, saya memutuskan untuk kembali ke Blora seperti itu. Jadi prosesnya panjang nggak nih, jadi nggak bisa suka traveling. Jadi dari dulu waktu SMA suka sepeda motor jauh-jauh itu suka, karena kan dulu suka kayak camping, pramuka gitu kan, ke Kopeng, ke Salatiga itu kan naik sepeda motor. Saya dari dulu memang suka traveling gitu kan. Terus suka ketemu orang, suka ngobrol. Jadi kalau ngobrol sama orang tuh suka lupa waktu kayak gitu. Apalagi kalau ngobrol tentang pengalaman, tentang itu saya seperti suka. Makanya saya di bisnis ini sekarang sama dengan passion saya. Saya suka sepeda motoran, jadi misal survei ke Tepu, survei ke Rembang, survei ke Gajah, saya suka gitu loh. Jadi kadang walah suka ada temen gitu kan ke Rembang, aduh
ke Bojonegoro itu kan kadang kita kan ada yang nggak suka gitu kan, ada yang membatasi itu batasan kita. Kalau saya emang dari dulu suka sepeda motoran, suka perjalanan jauh gitu loh. Nah untuk saat ini ada ini ya nanti kadang berbeda gitu, kan karena sudah manajemennya sudah beda. Kalau dulu saya banyak di lapangan, jadi nggak ujuk-ujuk gitu kan, nggak tiba-tiba saya langsung buka bisnis advertising, googling di ini, jadi perjalanan juga panjang seperti itu. Kan nggak mungkin juga kan langsung tiba-tiba memiliki kantor sebesar ini ya Mas. Awal membangun bisnis di Blora itu seperti apa Mas? Kalau boleh tahu ya. 2014 saya masuk di Blora, itu awal-awal juga saya nggak langsung buka kantor. Oh gitu. Saya 1 tahun pertama itu saya banyak di lapangan. Saya banyak menawarkan apa namanya itu produk. Semacam proposal. Oh gitu. Produk nggak punya produk, oh, lah kan nggak harus digarap gitu kan. Kan misal kita itu, jadi saya misal nih, saya pada waktu itu ingat banget Optik Optindo itu adalah salah satu pertama kali itu kan. Jadi saya begitu presentasi nih Optik Optindo kan, belum ada nih unboxnya ini gitu kan. Gitu. Terus saya apa namanya itu buat proposal, jadi buat proposal company profile ya gitu. Terus di situ ada gambar-gambar optik-optik yang lain, Optik Sentral, Optik Indonesia, Optik gitu. Jadi saya ambil di Google pada waktu itu. Saya presentasi sama Kang Zuan, presentasi panjang gitu kan. Mas, iki tidak garapan sampean gitu kan. Lalu tidak gitu kan. Mas, iki tidak garapan sampean. Enggak kok. Ini garapan kawan-kawan saya kok. Purwokerto gitu kan. Di Purwokerto juga sering, kalau di Purwokerto udah sering kawan-kawan saya nggak ada seperti ini. Terus garapan sampean ning dulu. Belum ada kawannya bahasa perintis itu kan. Sampean terus juga ya, maksudnya presentasi tapi dengan pakai produknya orang lain, tapi bisa meyakinkan saya. Oh, gitu. Pak Juara bilang kayak gitu. Nah setelah itu deal itu kan, wes gawean nyampok saya itu yang depan itu pertama kali nyampok di situ. Pertama kali itu produksi sendiri, ditempel sendiri apa gimana? Saya saat pembuatan pertama kali saya di Blora itu mulai dari sablon. Oh gitu. Jadi saya banyak di sekolahan-sekolahan. Jadi saya banyak membuat, kalau di sekolah kan ada papan nama OSIS, papan nama pramuka gitu kan. Terus penunjuk ruang yang dari akrilik, ruang kepala sekolah, ruang ya kayak gitu. Maksudnya kelengkapan sekolah. Karena pasar potensial pada waktu itu saya masuk banyak di sekolahan. Karena di sekolahan itu anggaran sudah pasti. Dana bos, banyak dana-dana itu loh, dana-dana yang apa namanya itu, yang untuk alokasi di sarana prasarana. Makanya saya pada waktu itu saya banyak di marketing di situ. Nah, pada awal saya 2014 saya cari beberapa informasi yang membutuhkan pada waktu itu adalah Kabupaten Bojonegoro. Gitu. Jadi saya 2014 saya berangkat dari sini sekitar jam 6 pagi sampai Bojonegoro sekitar jam 7, pulang sampai sini. Jadi saya PP Bojonegoro. Untuk menawarkan itu saya megang data kan. Jadi kalau di apa namanya kan cari kan data sekolah akreditasi itu kan. Kalau akreditasi kan mau penilaian. Kalau sekolahan atau semua instansi ya, kalau mau akreditasi mesti semua diperbaiki kayak gitu kan. Nah, saya mencari data yang terdekat itu di Kabupaten Bojonegoro. Pada waktu saya setiap pagi itu sepeda motoran. Jadi pagi-pagi jam 6 setelah sarapan langsung berangkat ke Bojonegoro. Jadi sampai sana setengah 8, terus keliling-keliling itu kan sekolahan masuk presentasi gitu kan. Akhirnya beberapa sekolahan. Jadi dulu malah saya lebih hafal Bojonegoro dibanding Blora waktu itu 2014. Nah setelah itu ada selisih keuntungan itu kan, saya memutuskan untuk apa namanya itu ngerehab kantor. Jadi ini juga udah rehaban keberapa ini ya. Jadi ngerehab kantor juga nggak ujuk-ujuk langsung punya uang langsung bikin kantor yang seminimalis kayak gini kan. Jadi kalau saya ketemu sama teman-teman, kantor saya model Singapura gitu kan. Jadi kecil. Kalau Singapura kan nggak ada kantor gede-gede kan. Kantor model Singapura. Jadi seperti itu. Jadi 2014 saya ngumpulin modal itu kan. Memang saya dari awal memang dari modal dari uang sendiri gitu kan. Berarti nggak dari orang tua, nggak dari bank. Jadi awal-awal waktu di Purwokerto saya masih pakai utang bank juga. Tapi setelah kesini itu banyak ngaji itu akhirnya tahu itu kan, makanya tadi kan yang surat Al-Baqarah tadi 205 itu kan. Jadi Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Jadi setelah saya banyak belajar, banyak referensi, akhirnya saya bisa membuktikan bahwa membuka usaha itu nggak harus pakai pinjaman uang bank kayak gitu. Jadi prosesnya panjang itu. Jadi saya 2014, 2015 terus saya dapat pekerjaan yang untuk yang benar-benar bisa mengangkat brand saya itu pada waktu itu adalah ketika pertama kali saya mendapatkan project
tulisan alun-alun Blora. Jadi teman-teman kalau tahu kan, maksudnya alun-alun Blora pada waktu itu kelihatannya saya nggak ambil untung gitu. Hampir mepet banget. Oh gitu. Jadi, kalau nggak salah total project itu waktu itu 10 juta. 10 juta 11. Oh, 11 juta. Ada ini. Ada editor. Jadi kalau nggak salah 10 juta 11 jutaan ya, 11 jutaan. Itu juga saya mepet banget itu, maksudnya saya bukan sama istri sama ibu, ambil aja Pak. Karena ini sebagai media promosi gitu kan. Jadi nggak untung lah, nggak apa-apa lah digarap gitu kan. Tetap untung sih, tetap untung, nggak mungkin nggak untung kan. Jadi waktu itu saya untung mesin las. Mesin las saya menggarap itu, saya beli mesin las yang akhirnya memutuskan untuk beli mesin las itu. Jadi saya untung mesin las, alhamdulillah itu. Pertama kali karyawannya berapa Mas? Pertama kali mulai dari satu. Dari satu ya? Ya, mulai dari satu, sering tak marahin, keluar. Sampai sekarang kalau boleh tahu karyawannya berapa? Saat ini 9. Oh, 9. Ya, 9. Itu 9 itu karyawan tetap. Dan banyak karyawan yang lepas, dalam artian begitu ada proyek interior, saya manggil tukang keluar gitu. Begitu ada pekerjaan konstruksi las, jadi saya banyak kolaborasi. Jadi gitu. Saya nggak fokus di menguatkan saya sendiri, saya banyak dikolaborasi juga gitu. Misal saya butuh konstruksi las, jadi misal saya suruh bangun gedung atau itu juga, saya juga ada teman yang saya tunjuk gitu. Jadi tetap kolaborasi. Dan dengan catatan itu kan, kalau saya kasih pekerjaan, kamu harus pakai seragam VAS kayak gitu. Jadi jangan sampai, ini dari mana Mas? Dari CV ini Pak, loh aku ingin nunjuk Mas Arif kok malah, ya kayak itu kan. Akhirnya trust ke konsumen ke kita, trust klien ke kita, akhirnya walah maklaran toh gitu. Jadi nanti kalau pekerjaan sing kita beri itu kan nanti dengan tanda kutip gitu, kamu harus mau pakai seragam saya gitu. Jadi seperti itu, saya banyak kolaborasi kepada pihak-pihak luar juga, teman-teman saya banyak di Blora, walaupun saya bukan asli Blora gitu kan. Seperti itu. Mau tanya tentang kembali yang di saat sudah menjadi karyawan swasta, gaji 4 juta per bulan, dan tiba-tiba memutuskan untuk berusaha, itu kan juga harus punya mental yang kuat. Dan kenapa kok bisa memutuskan menjadi seorang pengusaha gitu? Kenapa saya memutuskan untuk meninggal gaji 4 juta? Orang tua juga pada waktu itu ngundeli dalam artian, ojo lah nikin wis pina itu kan. Nah, salah satu yang membuat saya mempertimbangkan pada waktu untuk mengajukan diri itu, bukan mengundurkan diri itu kan. Saya sama bos saya itu kan mengajukan diri. Saya karena mau menikah. Oh gitu. Salah satu pertimbangan saya memajukan diri di perusahaannya lama itu, saya mau nikah pada waktu itu. Berarti saya menikah kan umur 23 tahun. Berarti saya memutuskan benar-benar murni itu umur sekitar 21-22 lah. Jadi karena tugas menjadi seorang staff marketing itu asik sih kalau masih single. Jadi dikasih sopir, diajak keliling gitu kan, nanti ke kota-kota itu asik. Asik sih ini kalau masih single lah ini. Asik kalau masih single itu. Karena banyak pengalaman, banyak teman, dari tiap kota ada gitu kan. Jadi kalau mau ke Tegal, saya punya teman di Tegal. Saya mau ke Batang, saya punya teman di Batang. Jadi saya banyak teman, Jogja juga banyak teman itu kan. Asik pada waktu. Jadi saya berangkat kalau ini biasanya kan minggu malam saya berangkat, Senin pagi harus sampai kantor cabang ditugaskan di Tegal atau di Brebes atau di kota-kota yang dituju sama kantor kan. Nah nanti Sabtu malam tuh kembali ke kantor Semarang, meeting, setelah itu pulang. Jadi pulang itu nyampe rumah sekitar jam 1, jam 2 malam. Itu setiap dari Sabtu malam kan, berarti Minggu cuma sebentar, Minggu di rumah sama orang tua, Minggu sore berangkat lagi. Nah, setelah saya pertimbangkan, kalau seperti ini terus nanti sampai saya menikah, terus saya mendidik anak dan istri saya itu seperti apa gitu kan. Jadi akhirnya saya memutuskan untuk benar-benar kelihatannya harus ini deh, harus meninggalkan, berarti jangan pekerjaan yang ini lah, jangan saya teruskan itu. Kalau masih single oke Mas, seneng banget gitu. Difasilitasi bensin, ada sopir, ada mobil itu, berarti keliling-keliling, jadi banyak pengalaman ya gitu. Jadi orang marketingnya lebih fleksibel kan, teman. Pertimbangannya pada waktu itu saya mau menikah itu, dan nggak langsung menikah kan, jadi 1 tahun setelah itu baru menikah. Oh gitu. Untuk pemirsa bisa sambil kita mendengarkan cerita beliau, bisa sambil mau tanya juga bisa lihat di kolom komentar ya. Nanti bisa di balik layar tim kita bisa menulis pertanyaannya. Untuk kan nanti
berjalan apa yang saya tanya di saat di depan sebelum kan banyak orang-orang sukses itu diawali dari kegagalan-kegagalan yang ada. Dan apakah ada suatu kegagalan di saat mengalami beberapa bisnis yang jenengan lakukan? Ya tadi yang saya tutup dengan sukses itu. Kan biasanya gini, kadang kan bisnis kadang naik kadang turun. Nah di saat mengatasi kita di saat turun itu loh Mas. Saya pernah mengalami masa-masa itu tuh sebelum menikah dan setelah menikah. Gitu. Tapi setelah menikah nggak begitu parah sih karena lebih lurus dalam artian ada yang mengingatkan istri, jangan gitu pak, jangan gitu pak. Gitu. Jadi sudah ada yang ngerem. Pada saat saya awal-awal itu kan saya belajarnya cara gila jadi pengusaha. Gitu. Jadi teman-teman mungkin tahu ya dengan bahasa itu tuh siapa guru saya. Gitu. Berarti di balik itu juga kita harus mempunyai guru ya Mas. Pentingnya seorang guru ya. Apa namanya itu kita pengen cepat itu kita harus punya mentor. Oh gitu. Jadi dengan punya mentor kita bisa lebih cepat. Jadi gini lompatannya. Jadi seorang pemain sepak bola pun itu kan, mesti dia punya mentor. Oh gitu. Ya, Walaupun pelatihnya itu nggak sejago pemain sepak bolanya itu. Jadi mengarahkan gitu loh. Penggiringan bola seperti apa, begitu itu sliding seperti apa kayak gitu. Mesti seperti itu. Jadi mesti punya mentor. Jadi kalau kita punya mentor itu lebih cepat. Gitu. Jadi kalau salah satu quote yang paling saya suka itu ketika kita membaca buku gitu kan. Ketika kita membaca buku, menghabiskan satu buku gitu kan, kita tuh bisa belajar 5 sampai 10 tahun gitu kan. Pengalaman orang yang menulis buku gitu. Jadi kita nggak harus nunggu 10 tahun nanti baru kita belajar itu kan. Jadi kita bisa belajar di situ. Jadi satu buku kita bisa belajar 5 sampai 10 tahun pengalaman orang itu gitu kan. Nah, 2 buku, 3 buku, 4 buku tinggal mengalihkan. Makanya itu paling penting gitu kan. Jadi kita perbanyak baca buku, punya mentor. Jadi kalau mentor kan misal kita ada kesalahan kan, Mas, ojo ngono Mas. Aku dulu tuh pernah punya pengalaman kayak gitu, akhirnya itu uang saya dibawa lari kayak gitu. Contohnya gitu kan. Jadi misal kita punya transaksi ataupun ini akan gede tapi tanpa adanya ikatan perjanjian gitu kan. Misal kita punya mentor, Mas, menurutku jangan diterusin. Kalau mau terusin harus di depan notaris. Oh gitu. Saya dulu pernah punya pengalaman seperti itu, uang saya contoh kayak gitu. Jadi kita lebih banyak orang yang ngerem, banyak orang yang menasihati kayak gitu. Jadi seperti itu. Jadi saya proses menemukan tukang usaha saya itu. Saya juga nggak tahu ini advertising atau benar-benar tukang usaha saya atau enggak itu. Jadi harus tugas kita harus memaksimalkan ikhtiar saya kayak gitu. Ada pertanyaan? Ada Mas. Tapi sebelum kita membaca pertanyaan, kan ini disaksikan ada beberapa banyak yang nonton ini Mas. Siap. Jadi teman-teman Blora Wajah menawarkan Mas Syarif untuk menjadi guru mentoring kita. Setuju nggak teman-teman? Setuju nggak? Ya, kita tanya ini, sanggup nggak? Ya, setuju nggak? Ya Mas. Ini kita saksikan di sini. Jadi ilmu beliau nanti bisa bermanfaat bagi umat. Ini saya saksikan juga. Ini proses kita ini. Ini kalau dijilat kita salaman sekarang ya Mas. Ya nggak Mas? Cocok. Jadi intinya gini. Saya dari dulu memang suka ngumpulin orang, suka ngadain pelatihan gratis gitu. Jadi walaupun itu nggak ada anggarannya, itu kebanyakan pakai anggaran saya itu. Saya kan ada salah satu perkumpulan jadi atau komunitas di Blora itu kan, jadi Blora Berdaya itu kan. Jadi Blora Berdaya itu ada sekitar, kalau di dalam grup itu sekitar 400-an orang mungkin. Jadi saya sering ngadain pelatihan gratis tentang IG, tentang apapun itu kan. Mungkin kalau dilihat di Facebooknya Blora Berdaya kan banyak kegiatan itu kan. Jadi mas saya suka mengumpulin orang kayak gitu. Jadi walaupun bukan saya sendiri yang sebagai pembicara, jadi saya mendatangkan pembicara dari luar. Gitu. Saya memang dari dulu suka membantu teman-teman untuk naik kelas gitu kan. Karena basic saya di situ gitu, tugas saya tuh di situ. Jadi kita nggak harus, kalau katanya Bunda Dia gitu kan. Jadi kalau kita saat ini tuh kita nggak cukup sukses sendiri gitu kan. Tugas kita adalah mensukseskan orang lain gitu kan. Ataupun kita nggak mungkin sukses soleh sendiri gitu kan. Kalau kita sukses sendiri kan nggak enak itu. Jadi harus mensolehkan orang-orang di sekitar kita juga. Gitu. Berarti siap ya Mas? Ya insya Allah. Teman sama-sama belajar. Karena kan prosesnya kan juga panjang juga. Betul. Ini ada pertanyaan, kita langsung pertanyaan aja Mas ya. Oke, siap. Ini ada pertanyaan dari penonton.
mungkinkah seorang pegawai bisa double job menjadi wirausaha profesional? Karena waktunya begitu padat, Mas. Ah, ini pertanyaan yang sangat umum. Jadi gini, ada beberapa teori ya, ada beberapa ilmu dalam artian kita bisa injak dua kapal. Dalam artian kita sebagai profesional kerja, kita juga punya usaha. Nah, tapi ingat itu kan, ingat ada orang-orang yang terdolimi di situ. Oh gitu. Contoh, Mas Afif sebagai karyawan saya. Mas Afif kalau nggak jangan karyawan saya sih, Mas Afif sebagai karyawan BUMN gitu kan, contoh itu. Mas Afif punya usaha kebab di Cepu gitu kan. Nah, otomatis Mas Afif kan waktu di kantor otomatis kan Mas Afif nggak fokus itu kan. Jadi misal ada komplainan, Mas ini bahan bakunya agak jelek gitu kan, otomatis jangan menggunakan waktu-waktu itu buat ngurusin ke sana. Jadi ada yang dulu siapa? Rakyat gitu kan. Oh, gitu. Karena yang menggaji Mas Afif di perusahaan itu kan rakyat Indonesia kan dengan budget gitu kan. Jadi berarti ada sesuatu yang didolimi di situ. Bisa, tapi nggak mungkin bisa besar. Usahanya nggak mungkin bisa besar. Oh gitu ya? Ya. Bisa jalan kalau cuma mendapatkan income dari situ, insya Allah bisa. Tapi nggak mungkin bisa besar. Oh gitu ya? Jadi orang-orang yang bisnisnya besar itu orang-orang yang bisa fokus di situ. Seperti itu. Berarti harus keluar dari pekerjaan atau lanjut mulai berbisnis berarti? Seperti itu. Oh. Kalau enggak bisa injak dua kapal dulu, tapi jangan lama-lama. Oh, gitu. Jadi kan kita bisa kerja di sini. Sekiranya peluang bisnis yang tadi yang dikelola sekiranya menjanjikan, ya kan? Itu bisa memutuskan untuk memajukan diri gitu kan. Jadi jangan kelamaan itu. Nanti kalau kelamaan nanti masuk di zona nyaman agak repot itu. Oh, gitu. Karena kalau di dunia wirausaha itu kan segala sesuatu nggak pasti gitu kan. Kalau sebagai pegawai pasti per bulan 1 juta, 2 juta itu kan. Kalau sebagai wirausaha sendiri itu kan kadang per bulan malah dapat sedikit, kadang per bulan dapat banyak gitu. Malah nggak tentu gitu. Ini mau pertanyaan terus atau ke materi nih? Oh, pertanyaan dulu Mas. Ini langsung pertanyaan soalnya waktunya tinggal 5 menit. Oh, ini belum masuk materi nih. Nggak apa-apa, nanti kita sesi kedua. Ini kan guru kita. Ayo, kita menjadi sepakat guru tim Beraijra. Ini belum masuk materi, ini belum masuk tahapan loh ya, belum masuk tahapan ini loh. Ini Mas, ada lagi Mas. Kalau memang ngomongin bisnis itu nggak ada habisnya ya Mas ya. Lebih baik fokus satu bisnis atau beberapa bidang bisnis? Dalam teori bisnis tidak ada yang benar setelah. Ada guru-guru saya yang bilang jangan letakkan telur dalam satu keranjang. Maksudnya gimana? Jadi misal nih kita punya keranjang. Yeah. Jangan letakkan telur itu di satu keranjang. Jadi misal ada telur yang busuk, yang lain ikut busuk. Ya. Harus punya beberapa keranjang berarti. Nah, harus punya beberapa keranjang. Ini teori yang pertama ya. Ini juga benar. Jadi ingat ya. Jadi kata kuncinya adalah tidak ada sesuatu yang benar di dalam teori bisnis itu kan. Semuanya dilakukan dan semuanya itu bisa berhasil gitu. Jadi teori pertama, jangan letakkan telur dalam satu keranjang. Nah, kenapa? Apabila satu telur yang busuk, yang lain ikut busuk gitu kan. Jadi misalnya saya punya bisnis satu tok. Jadi biar kelihatan ya. Jadi saya punya bisnis satu gitu kan. Apabila bisnis saya ini hancur, rusak gitu kan, otomatis saya nggak punya penghasilan. Ya kan? Benar. Itu teori pertama. Teori pertama. Ya. Teori kedua. Teori kedua, kita harus punya beberapa bisnis. Jadi semacam kayak masa-masa pandemi seperti ini, jadi bisnis ini bisa turun, yang ini naik. Ini turun, ini naik. Jadi bisa saling menutupi. Dan itu dua teori itu juga dipatahkan itu kan. Jadi teori kedua tadi yang kita harus punya beberapa bisnis itu dipatahkan. Kita harus punya satu bisnis yang kita harus fokus di situ. Gitu. Ya kalau kita nggak fokus, nanti semuanya nggak mungkin bisa berkembang gitu kan. Karena ngurusin ini gitu kan. Akhirnya kita nggak bisa bagi waktunya gitu kan. Jadi nanti semua akan menjadi bisnis yang rata-rata gitu. Berarti harus satu bisnis tapi fokus gitu Mas. Ya tadi, jadi ada dua tergantung. Ada dua teori tadi dan teori ini tidak semuanya benar ya, makanya benar secara hakiki. Ada yang pakai teori ini sukses, ada yang pakai teori sukses gitu. Tergantung kita tuh nyamannya di mana. Nah, kalau saya ketika buka bisnis yang lain itu kan, saya nggak ikut campur di situ secara full. Di situ. Jadi misalnya saya advertising udah jalan. Saya ada JNE itu kan, ada JNE Karangjati itu kan, ataupun Animo cuci sepatu itu kan. Promosi nih. Nggak masalah. Jadi saya nggak ikut campur di sini. Jadi ini sekiranya bisnis-bisnis yang sekiranya kita tinggal nunjuk tim,
tim itu bisa jalan. Jadi saya nggak harus ngurus ini kayak gitu. Jadi tentu saya punya beberapa bisnis dan tapi saya nggak fokus ke itunya. Jadi sudah tinggal nunjuk tim, tinggal kelola, nunjuk tim, kelola kayak gitu. Kan Jadi, yang sering dialami teman-teman itu bisnis satu belum sukses, tapi dia pengen punya bisnis yang lain. Nah, itu masuk dalam materi sebenarnya itu. Oh gitu. Berarti kita next. Yo. Itu episode kedua. Soalnya kita guru kita tadi bebas kita wawancara. Kita Ramadan nanti kita bisa menunggu buka bisa wawancara beliau ya. Jadi nggak usah dijawab dulu mas. Gitu ya. Iya. Iya biar masalah. Jadi apa namanya itu tadi tuh baru prolog sebenarnya. Belum masuk teori kan tahapan bangun bisnis. Jadi tahapan bangun bisnis apa saja sih itu belum masuk teori. Jadi 1 jam belum cukup. Jadi banyak pertanyaan ternyata ya. Jadi seperti itu ya. Ya apa-apa. Kita lanjut pertanyaan yang selanjutnya mas. Apakah benar bila bisnis sampingan hasilnya juga sampingan? Ya itu seperti jawaban saya di pertanyaan pertama itu. Jadi kita sebagai profesional di dunia kerja dan juga wirausaha itu kan. Makanya nanti semuanya akan menjadi rata-rata. Jadi di sini bisnis sampingan juga rata-rata gitu kan karena kita nggak pure di situ. Di sini juga kita mesti dapatin pokok itu. Dan mesti ada yang terzolim lah di situ. Jadi misal kita tadi Mas Afif kerja di salah satu BUMN. Bisnis yang ini tuh ada masalah gitu kan. Pak ini suplai barangnya tuh kemarin ada yang rusak gitu kan. Padahal nanti sore udah mulai jualan ini belum ada bahan baku. Otomatis jangan menggunakan waktu sela-sela waktunya itu kan. Walaupun mungkin bosnya Mas Afif nggak tahu gitu kan. Tapi mesti ada yang sesuatu yang didolimi. Dan mesti Allah itu akan membalas sesuatu yang kita lakukan gitu kan. Jadi misalnya kita berbuat baik, insya Allah Allah akan memberikan kebaikan itu. Gitu. Apabila di dalam bisnis kita ada yang didolimi gitu kan, tidak menutup kemungkinan jenengan juga didolimi oleh karyawan jenengan gitu. Gitu. Jadi jenengan punya usaha kebab, kita jenengan nyaman-nyaman naik, saya di sini dapat 2 juta, di sini dapat juga gitu kan. Siapa tahu karyawan jenengan juga punya usaha sampingan juga gitu kan. Akhirnya juga bermasalah juga gitu kan. Jadi makanya ini jawaban tadi sesuai dengan jawaban yang di pertama gitu. Mungkin kalau sampingannya bisnisnya banyak begitu bisa ya mas? Ya sama nanti akan rata-rata. Jadi gitu. Kalau mau terjun di dunia bisnis, pilih dari tentukan aja. Dan itu kalau sudah berkeluarga, jadi apa namanya itu komunikasi pada keluarga. Jadi komunikasi harus 2 arah. Jadi nggak bisa kita sebagai kepala rumah tangga, aku kepala rumah tangganya gitu nggak bisa ya. Jadi harus komunikasi. Jadi kalau saya menjalin mitra kepada teman-teman itu nanti saya lihat, piye mbak awakmu bojomu piye gitu. Kalau semperawut berarti suka berantem berarti saya memutuskan untuk kontrak kerja. Soalnya mempengaruhi psikologis. Jelas. Kalau dia sama istrinya aja semperawut apalagi sama saya gitu. Jadi kalau salah satu tips untuk mencari karyawan, ini salah satu yang diajarkan guru saya juga itu. Salah satu tips untuk mencari karyawan itu kan, lihatlah sholat 5 waktunya. Gitu. Kalau sholat 5 waktunya ada yang ditinggalkan, jangan terima. Loh, tapi kan nggak ganggu kerjaan. Dia bisa profesional gitu kan, dia bisa menghasilkan omset di perusahaanmu gitu kan. Itu masa bodoh. Sama Allah aja dia berani gitu kan. Sama Allah aja dia berani melawan ataupun melanggar aturannya gitu kan. Apalagi aturan yang kamu buat bro gitu kan. Nah, itu salah satu tips untuk mencari karyawan gitu. Makanya kalau di sholat 5 waktu, tepat 5 waktu ya Pak? Minimal. Karena itu kan sebagai patokan kan. Syarat-syarat yang lain nanti kita bahas ya. Nanti kalau yang lain itu kan nanti rajin ngaji, rajin ini itu kan bisa dipelajari. Makanya kalau di kita itu 1 bulan sekali kita manggil ustadz, walaupun cuma sejam untuk ngisi semacam materi lah untuk kerohanian. Ya gitulah, ngajak teman-teman ngaji untuk ini. Jadi biar teman-teman juga punya fondasi yang benar kayak gitu. Jadi pas kita kerja omset, ternyata ada tim kita itu yang melalaikan itu kan, akhirnya pertanggungjawabannya kita akan berat. Karena selama dia masih di jam kerja kita itu kan, itu tanggung jawab kita. Makanya kalau di kita nanti kita juga mulai ada panduan-panduan untuk ke situ juga. Jadi kalau di FAS itu nggak cuma dapat kerja, dapat uang itu loh. Sama istri juga tambah sayang gitu kan, sama orang tua juga tambah patuh, sholat juga 5 waktu, suka ngaji gitu kan, rajin berbagi gitu. Jadi kalau di PAS nanti poin-poin yang kita tanamkan seperti itu. Di balik
itu semua beliau pernah bercerita dengan saya tidak lepas dengan puasa Daud ya. Puasa. Ini gak apa-apa, ini buat motivasi teman-teman. Ternyata gak hanya cuman kerja terus gitu. Di balik itu kan kita harus ada transaksi sama Allah seperti itu ya Mas. Ya tapi tetap diniatkan lurus ya. Oh, iya. Jadi segala sesuatu kita itu jangan diniatkan untuk dunia. Dalam artian aku puasa sunnah biar bini saya lancar. Itu nanti niatnya beda. Oh, beda. Jadi saya mulai pertama itu mulai puasa Senin Kamis. Itu saya mulai dari kelas 3 MTS. Oh, ini PR nih. Nek pindah di susah untuk puasa Senin Kamis kata luar MTS. Itu dimulai dari guru bahasa Inggris saya malahan. Jadi pada waktu itu kan kalau orang mau ujian kan suruh belajar. Jadi sampai saya itu apa namanya kalau bahasanya pelajaran di luar sekolah apa namanya itu? Les ya? Les ya. Saya les tapi di jam 0 gitu kan. Jadi jam 6 pagi sampai jam 7, nanti jam 7 itu. Sampai itu dilakoni. Jadi suruh ikut les, sholatnya jangan sampai dulu nanti takut ya kalau nggak lulus gimana, kalau ini nggak gimana gitu kan. Jadi dulu berawal dari situ. Makanya saya kelas 3 MTS saya sudah terbiasa apa namanya itu? Senin Kamis itu kan, Senin Kamis sampai aliyah juga udah biasa. Kerja juga udah biasa itu kan. Nah, cuman ini 2 tahun terakhir ini memang sudah mau melanggengkan di Daudnya gitu. Jadi ya inilah maksudnya ya bukan untuk ini ya, jadi bukan untuk saya awal-awal waktu MTS mungkin ya. Jadi saya puasa biar bisa garap ujian gitu. Jadi awal-awal mungkin kayak gitu, tapi pelan-pelan juga apa namanya itu sudah meluruskan niatnya gitu sih. Nah, di balik itu semua kan pasti ada nggak mungkin hanya cuman kerja keras terus kemudian selesai, itu nggak mungkin ya Mas. Ya mungkin seperti itu sih. Mungkin. Ini udah waktunya udah habis ya? Ya udah Mas, nanti jadi ada sesi yang kedua aja Mas. Mungkin bisa sedikit nggak usah banyak-banyak gitu ya? Iya, materi sedikit aja 5 menit cukup. Closing statement ya? Closing statement. Oke teman-teman semua, tadi sebenarnya itu belum masuk materi tahapan membangun bisnis. Jadi tadi itu masih prolog. Tadi Mas Ami banyak bertanya, jadi akhirnya poin-poin ini nanti bisa dilanjut di poin kedua. Yang mau saya sampaikan di sini, jadi kita sebagai seorang pebisnis itu kan, kita harus banyak belajar. Jadi nggak cukup saya itu sarjana manajemen gitu kan. Saya itu sarjana marketing ya, ataupun sarjana pertanian gitu kan. Jadi kita nggak cukup dengan gelar ijazah kita gitu kan. Yang paling penting itu gelar dagangan kita gitu kan. Nggak usah kenceng Mas, sampai sarjana ini Mas. Enggak sih, nggak apa-apa. Bukan menjelaskan itu. Jadi tugas kita sebagai seorang, kalau kita ingin menjadi seorang pengusaha ataupun yang lain sih ya, kita jangan berhenti belajar. Karena kan tugas belajar itu kan kalau di salah satu hadis Nabi kan dari ayunan sampai ke liang lahat itu. Jadi tugas kita selalu belajar itu kan. Nah, untuk belajar di era saat ini itu kan, kita mengkategorikan menjadi 3. Ini juga dari guru saya sih. Yang pertama adalah self learning, kita bisa belajar dari sendiri, lihat YouTube, lihat kayak gini, ini belajar sendiri maksudnya ini. Lewat YouTube, lewat Facebook, lewat Instagram, buku dan lain-lain gitu kan. Itu yang poin pertama. Tapi ini syaratnya sangat rendah. Dalam artian kalau kita belajar sendiri kan kadang misalnya kayak live gini kan, begitu kita nonton lagi asik-asiknya, anaknya rewel, si. Akhirnya tadi nggak sampai gitu kan. Jadi ini paling tahapan paling bawah itu kan. Kita bisa belajar sendiri. Yang kedua, kita bisa kursus, ikutin seminar, ikutin workshop gitu. Jadi kalau kita duduk di workshop itu kan, kita sudah bayar 10 juta atau 3 juta atau 100 ribu gitu kan. Semisal mau ninggal kan, man, bayar 100.000 kayak gitu kan. Jadi kadang kita untuk duduk di situ, nah, kita lebih punya tanggung jawab lebih besar gitu kan. Jadi semisal kita bayar 2 juta untuk ngikutin salah satu seminar atau workshop gitu kan, kita nggak mungkin, Pak, ini pulang saya Pak, ini anaknya lagi rewel, si Amah, kondisikan sih, ini bayar 2 juta, nah tak tinggal 5 gitu. Jadi kita punya komitmen untuk belajar di situ. Terus poin yang ketiga, kita harus berkomunitas. Makanya tadi kita nggak bisa sendiri gitu kan. Kalau di Blora bisa di Blora Berdaya itu kan, ada di Blora Hijrah kalau mau lebih takwa gitu kan. Ketakwaan dong. Jadi kita poin yang terakhir adalah kita harus berkomunitas. Karena dengan berkomunitas kita banyak kolaborasi di situ. Jadi misal saya punya tender potong rambut dan saya punya Mas Tahan. Promosi juga. Ya kan, jadi saya punya Mas Tahan di Bangle itu kan, barbershopnya itu kan. Jadi nanti bisa
berkolaborasi. Gitu. Saya ada project di salah satu pesta atau perkawinan itu, tenang, kebabnya ada itu teman saya gitu kan. Suharten Mas. Suharten. Oh ya kan. Jadi kalau kita ingin berhasil, karena ini konteksnya bisnis ya. Kalau kita ingin berhasil di bisnis gitu kan, kita harus tidak bisa lepas dari komunitas. Karena fase pertama itu kan, fase pertama itu adalah orang kenal itu kan. Orang kenal pasti akan beli. Jadi kenapa ini bocoran sedikit ya, bocoran sedikit di materi berikutnya ya. Jadi betul. biar ini. Jadi kenapa kita harus berkomunitas? Jadi orang-orang harus banyak kenal kita, kenal produk kita gitu kan. Kalau orang nggak kenal itu kan, nggak mungkin beli. Contoh ini saya udah nyiapin materi sebenarnya. Nih contoh ya. Ini ada dua sabun. Ini saya ambil stok istri saya. Kalau bilang, kalau istri saya ngomong pinjam ya Mas. Kalau nonton dia pinjam ya Mas. Jadi biar nih, kita masuk di salah satu Indomaret. Ada merek ini harga berapa ini? 3.000 ya? Iya, 3.000. Nah, contoh Katakanlah 3.000. Ini 2.000. Selisih 100. Selisih 1.000 gitu kan. Selisih 1.000. Mas ambil aja. Beli yang mana Mas? Saya yang 2.000 Mas. Serius? Iya 2.000. Ini tidak sesuai ini. Ini tidak sesuai ini. Ini Settingannya kurang. ini orang-orang. Oke, langsung aja. Oke ya, kembali ya ke teman-teman itu kan. Soalnya Selisih saya ya lumayan. Oh ya, selisih aja kan. bayar ya. Ini bukan iklan produk ya. Ini bukan iklan sponsor ya. Soalnya Unilever. Mas tahan ya, Mas. Begitu jenengan masuk itu kan, tapi jangan lihat Unilevernya ya. Jangan lihat itunya. Ada tak kunci, ada kunci. Karena teman-teman yang di rumah gitu kan, apabila jenengan ke salah satu tempat perbelanjaan gitu kan, entah itu Indomaret ataupun Alfamart itu kan, teman-teman pilih yang mana? Ini ada promo, ini harganya 2.700, nah, selisih 1.000 nanti milih yang itu. Ini harganya 3.000 gitu. Dan rata-rata saya sudah tahu jawabannya. Rata-rata nanti orang-orang pilih ini. Kenapa pilih ini? Karena orang kenal gitu. Orang kenal ini kan. Jadi kalau ini jangan-jangan kamu gatelan, jangan-jangan ini engkau badanku malah gak enak gitu kan. Jadi nanti orang-orang nanti cenderung pilih ini gitu kan. Nah, padahal itu kan kalau ini dibuka itu kan, padahal ini juga maklun gitu kan, podo gitu kan. Tapi mesti orang pilih ini gitu kan. Nah kenapa? Makanya poin yang terakhir tadi adalah kita harus berkomunitas gitu kan. Orang harus kenal dengan produk kita. Orang harus kenal dengan kita. Orang harus kenal keberadaan kita di mana gitu. Jadi misal orang-orang pengen buka usaha gitu kan. Orang buka usaha mesti butuh papan nama, butuh nyelpo gitu kan. Nanti larinya kasih kemana gitu? Ke Fast Sekarang Jati ya? Ini closing statement jualan gitu kan. Ini sensor aja Mas dipotong. Jadi itu contohnya seperti itu. Jadi yang poin yang terakhir tadi, yang pertama adalah self learning. Kita harus belajar. Tetap harus belajar. Belajar diri sendiri, makanya belajar dengan sendirinya. Yang kedua adalah dengan kursus, dengan ikuti workshop, dengan ikuti seminar gitu. Entah itu yang gratisan, entah itu yang berbayar. Cuman saya sarankan setelah ikut yang gratisan, usahakan ikut yang berbayar. Kalau yang gratisan kayak tadi, kayak yang di sini kan juga gratisan nih. Ya kan? Iya. Sebenarnya. Jadi waktu teman-teman begitu anaknya rewel ataupun dipanggil ibu itu kan, belikan ini ya, tepung entek itu buat sarapan, buat makan malam nanti itu kan. Akhirnya mudah untuk meninggalkan. Kalau kita gratisan seperti itu. Jadi saya ulangi lagi poin untuk closing statement kita adalah yang pertama kita harus self learning, kita harus belajar dengan diri kita sendiri. Yang kedua kita harus ikutin kursus itu kan, ikutin workshop ataupun seminar. Yang ketiga adalah kita harus berkomunitas. Karena tadi kita dengan berkomunitas target market kita semakin besar. Benar. Tapi bukan berarti nanti saya masuk di Blura Hijrah terus nanti saya pengen jualan situ. Jadi tetap cara jualannya tetap halus gitu kan. Ya nggak jual Mas, sponsor harusnya bro. Jadi kalau ya boleh. Oke kita sikat aja. Jadi ini soalnya dilihat jangkauannya 1.000 orang lebih. Oh iya. 1.028. Oh 1.028 itu bos 1.028. Jadi kita harus banyak mengenal. Jadi misal teman-teman kalau dulu awal-awal di Blura kan manggil saya nanti Bang Fas. Iya.
Bang Fas itu. Iya, Bang sampai Fas. sekarang WA saya juga Fast Advertising. Jadi seperti itu. Jadi orang malah nggak tahu nama saya itu, orang manggil Bang Fas, Bang Fas. Ya nggak apa-apa, emang itu berarti personal brand saya itu kebentuk gitu kan. Betul. Jadi, lah ini materi saya nih, masuk ini. Nah, saya lanjut di episode selanjutnya. Terima kasih. Kalau saya manggil tuh Kang Sarif ya, teman-teman manggil Bang Sarif, dan sampai sekarang WhatsApp saya juga Sarif Fast Advertising. Terima kasih wawancara pada sore hari ini. Terima kasih Bang. Sama-sama. Semoga Alhamdulillah beliau sudah berkenan menjadi mentor kita. Kita berhasil. Ini tidak ada settingan Mas, sebenarnya tidak ada settingan. Ini dari inisiatif saya sendiri. Nanti ditransfer di sini ya. Sini aja, di sini. Nanti terakhir ke sini ya, terakhir ya. Oh iya, siap. Yang ini, yang mau promosikan. Oh ya, terima kasih pada kesibukan beliau. Tadi sebelum saya kesini saya harus bongkar-bongkar rumah saya dulu, bangunin beliau. Mengganggu waktunya beliau. Alhamdulillah beliau berkenan wawancara dengan kami, memberi sedikit, ya banyak lah, bukan sedikit, banyak pelajaran buat kita. Ternyata usaha itu juga harus profesional. Kalau pengen menjadi sukses ya jangan memiliki banyak bisnis tapi tidak profesional, gitu ya Mas ya. Gimana Mas? Jadi kalau dalam teori bisnis, nanti kembali ke materi lagi. Oh iya. Jadi dalam teori bisnis, saya tekan lagi ya, dalam teori bisnis itu tidak ada yang benar, tidak ada yang salah. Semuanya itu kedua-duanya pernah dipakai dan kedua-duanya pernah gagal kayak gitu. Jadi misalnya ojo bisnis counter itu kan, aku bikin counter gagal itu kan. Ada teman-teman kita yang counter juga berhasil gitu. Ojo bisnis advertising itu kan, aku dulu pernah bangkrut di situ. Contoh kayak gitu kan. Ojo bener, nantinya ingin fast advertising. Jadi poinnya sudah itu sih. Jadi sudah itu. Dan selain itu beliau juga ketua ini dari Gerakan Infak Beras Blora. Ini juga bekerja sama dengan Blora Hijrah. Ini bersama dengan semua komunitas ini. Oh ya, dengan semua komunitas. Ini setiap bulan kita mendistribusikan beras ke pondok-pondok pesantren se-Kabupaten Blora. Alhamdulillah udah ke seri keberapa Mas? Seri ke-14. Seri ke-14. Masuk ke tahun 2 dan tembus berapa ton Mas? Kalau setiap bulan sih rata-rata 2 ton. 2 ton ya. Berarti sekitar 20 jutaan lah uang setiap bulan terkumpul uang 20 juta. Dan alhamdulillah kita selalu diamanahkan oleh Allah untuk menyalurkan beras ke pondok-pondok pesantren. Dan antum semua yang pemirsa bisa nanti hubungi kantor Fast Advertising juga bisa, atau langsung ke call centernya Gerakan Infak Beras Blora. Alhamdulillah sudah ya Mas ya. Alhamdulillah, terima kasih Mas. Oke, sebentar Mas, sebelum tutup. Dan perlu saya tekankan juga, semua saldo yang didapat bulan ini kita nolkan. Ya karena kemarin banyak yang komentar berapapun itu. Kemarin ada yang komentar saya, ini dikorupsi nggak di ini. Jadi kadang ya bismillah lah ya mate. Biasanya kalau kayak gitu infaknya nggak banyak. Ya mungkin. Jadi saya kalau kembali sini tadi ya. Jadi ini saldo kita nolkan setiap bulannya. Jadi nggak ada saldo mengendap. Dan semua operasional kita, bensin, BBM, makan itu makan relawan itu pakai uang pribadi. Karena seorang muslim itu harus menjadi pengusaha yang sukses dan harus kaya ya Mas. Salah semua dari 10 sahabat ternama itu semuanya orang-orang kaya dan pengusaha rata-rata. Itu kita semoga menjadi orang yang sukses semuanya, dunia dan akhirat khususnya ya. Amin. Cukup sekian, terima kasih. Kami pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.